Bapa yang di surga, pada kali ini kami ingin belajar bagaimana kami mempunyai kebiasaan baru di dalam situasi dan kondisi yang baru juga. Tuhan berikan kepada kami hati yang tenang, jiwa yang tertunduk kepada Tuhan, dan yang sungguh-sungguh bisa menyerahkan diri kami. Sehingga di dalam situasi yang sulit dan tidak menyenangkan seperti ini, hati kami masih selalu tertuju kepada Tuhan. Dengan demikian hidup kami akan membawa berkat, bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang di sekitar kami. Dan di dalam kesulitan kami tidak hanya bisa mengurus diri kami sendiri, tetapi kami juga bisa membawa damai bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan renungan ini. Amin. Saudara, kita akan lihat dulu situasi dan kondisi. Untuk di Jakarta, karena saya hidup di Jakarta, saya akan mengatakan bahwa di Jakarta yang terpapar COVID-19 itu makin banyak dan cepat. Jadi setiap hari pertambahannya kelihatannya banyak. Ya, lalu yang kedua adalah PSBB dimulai lagi, ada jilid yang kedua. Minggu ini adalah minggu pertama ada PSBB jilid yang kedua. Yang ketiga adalah ekonomi yang tadinya sudah mulai beranjak naik sedikit, yang kita udah mulai rasa bisa bernafas, ternyata melemah kembali dengan adanya keadaan seperti ini. Yang keempat adalah penemuan vaksin terus tertunda-tunda. Saudara-saudara, kalau memperhatikan apa yang dikatakan oleh Presiden kita, maka kita akan melihat bahwa ternyata vaksin yang tadinya akhir tahun menjadi awal tahun, menjadi mungkin pertengahan tahun depan baru ada. Itu baru kemungkinan, begitu ya. Karena ada beberapa kendala yang kita juga tidak tahu apa, tetapi mungkin itu memang diperlukan untuk menunda supaya jangan sampai banyak orang vaksin dan kemudian malah berbahaya. Nah, saudara-saudara, ini semua membawa kita kepada satu hal, ketidakpastian hidup. Dan waktu ketidakpastian hidup datang, biasanya itu akan membawa dampak tertentu di dalam hidup kita. Nah, dampaknya apa, saudara-saudara? Yaitu stres. Dan stres itu mengganggu apa? Mengganggu fisik kita. Misalnya kita suka kalau dengar kabar atau dengar nonton TV, deg-degan. Ya, kalau udah ada berita sekian meninggal, sekian terpapar COVID hari ini, begitu ya. Waduh, kita deg-deg, nggak enak. Kita bisa gemetaran, kita bisa keluar keringat, gitu ya. Nggak ada apa-apa, tapi kita keluar keringat. Wah, itu nggak enak sekali. Terganggu, sesak napas. Kayaknya kita nggak bisa napas nih. Susah banget ya napas ya. Waduh, kayaknya nih saya mau sakit nih ya. Mau mual nih. Waduh, pokoknya mau masuk angin apa segala macam ada. Nah, saudara, itu adalah hal-hal yang mengganggu. Yang kedua, stres juga bisa mengganggu pikiran kita. Terutama adalah pikiran kalau kita nggak tenang. Ya, dan pikiran yang datang adalah seperti ini. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Misalnya, contohnya, kalau seandainya vaksin tidak pernah ditemukan, waduh, kita hidupnya gimana dong ya? Nggak pernah bisa nonton lagi kita ke bioskop misalnya. Atau kita nggak bisa ke restoran dengan bebas. Kita mesti mengikuti protokol yang, aduh susah banget gitu ya. Itu kalau di restoran yang bagus. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa lagi beli makanan di sembarang tempat, di warung, di mana. Yang mungkin warung itu warung yang cukup enak, saudara-saudara. Tapi mau ke situ, waduh kita takut juga misalnya. Nah, saudara, pikiran-pikiran seperti itu bisa datang. Ya, kadang-kadang pikiran kita juga bertanya-tanya, sampai kapan ya? Tahun depan udah belum? Kalau belum gimana? Nah, saudara-saudara, banyak pikiran-pikiran yang mengganggu kita, sehingga mungkin kita jadi nggak bisa tidur. Ya, kita jadi merasa gelisah dalam hal-hal tertentu ya. Perasaan kita jadi diganggu seperti itu ya, gelisah. Kadang-kadang kita juga jadi khawatir dan takut. Gimana saya mau mau mantu misalnya, jadi kapan nih? Aduh, perasaan kita nggak enak. Jadi kita kadang-kadang kita bisa kecewa juga loh. Ya, sama siapa? Kita juga nggak tahu kecewa sama siapa. Tetapi sebetulnya kita ada kekecewaan. Hati kita bisa berduka.
bisa sedih, bisa hati kita bisa marah juga. Ya, kenapa ini COVID nggak pergi-pergi? Dan beberapa orang mengatakan mereka juga marah pada Tuhan. Kenapa ya Tuhan nggak kasih kita kebebasan seperti dulu? Kenapa Tuhan mengizinkan COVID kayak gini nih ada dalam diri kita? Aduh, ini nggak enak banget gitu ya. Belum kalau kita dengar kabar, seandainya orang-orang yang dekat sama kita, misalnya saudara kita, atau orang-orang dekat itu teman-teman kita, atau orang gereja, atau pendeta-pendeta, waduh ternyata mereka kena juga COVID ya, bagaimana ini? Sebetulnya Tuhan itu memperhatikan kita apa enggak? Sebetulnya Tuhan itu sebetulnya care apa enggak sih sama kita? Nah, perasaan itu kadang-kadang kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan sebenarnya bagaimana sih Tuhan ini terhadap kami gitu ya, manusia ini sebetulnya bagaimana? Nah, saudara, stres juga bisa mengganggu perilaku. Ya, dalam bentuk apa? Mungkin kita lebih tidak sabaran. Ya, mungkin kita juga lebih pemarah. Biasanya kalau pasangan kita, suami atau istri bertanya atau melakukan sesuatu, mungkin kita dulu ketawa aja ya, biarin aja deh ya. Kalau dia tanya ya kita jawab baik-baik. Sekarang mungkin lebih gampang tersulut ya, lebih kenapa sih kamu tanya-tanya, kenapa sih kamu suruh-suruh, udah aja kerjain sendiri gitu ya. Kita kesel, terus kita nonton terus seharian gitu ya, nonton film-film ya, bukan mau dengerin berita, nggak mau sudah ya, nonton film, kita tidur terus gitu ya, kita makan ya, bolak-balik buka kulkas, bolak-balik lapar gitu, kita makan, kita udahlah, kita melakukan hal-hal yang mungkin ketika dulu sebelum COVID ada, sebelum kita tertutup, kita lebih enak gitu. Hubungan-hubungan kita sama pasangan kita, sama anak-anak kita juga bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Saudara-saudara, Amsal 24 ayat 10 mengatakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya apa? Waktu justru dalam masalah, di dalam kesusahan, terus kita tawar hati. Tawar hati itu stres bukan termasuk tawar hati sih saudara-saudara ya. Tetapi tawar hati akan menjadi ujung dari stres. Kalau stres itu dibiarkan dan tidak ditanggulangi. Lama-lama kita akan tawar hati itu putus asa. Akan gini ya, udahlah, terserah deh gimana. Tahu, gitu ya. Udah, mati ya mati, hidup ya hidup, gitu saudara-saudara. Nah, orang yang seperti ini hatinya, waktu kesesakan, waktu kesusahan, sebetulnya kita nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai keinginan atau kemauan atau semangat untuk berjuang. Tidak punya semangat untuk mempertahankan diri kita. Kita tidak punya semangat untuk melakukan hal-hal tertentu sehingga meskipun kita kesesakan, meskipun kita kesusahan, tetapi kita berjuang terus. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai kita, bahwa Tuhan itu akan terus memegang tangan kita untuk terus membimbing kita masuk ke dalam hal-hal yang lebih baik. Saudara, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 46 ayat 10 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Maksudnya Tuhan apa ngomong begitu? Ya emang kita nggak tahu dia Tuhan. Tahu. Ya, namun kita itu seringkali tahu Tuhan tapi tidak begitu mengerti. Tuhan itu punya seberapa besar kekuatannya. Karena itu Tuhan mengatakan diam. Udah, jangan ribut, jangan mengeluh gitu ya. Ketahui, aku ini Tuhan. Tuhan itu apa maksudnya? Dialah yang menciptakan dunia ini dengan seluruh isinya. Dan dia sudah menaruh alam semesta ke dalam tangannya itu sudah ribuan tahun, saudara. Dan apakah peristiwa seperti hari ini belum pernah terjadi? Kalau kita lihat sejarah, saudara, sudah pernah. Memang bukan COVID-19, tetapi sering kali di dalam dunia ini terlanda oleh wabah-wabah yang dalam beberapa jam meninggal, dan itu pernah terjadi. Cuman kita ini belum pernah mengalami, karena yang terakhir itu kira-kira 100 tahun yang lalu.
Ya, jadi kalau saudara-saudara umurnya lebih dari 100 tahun, nah saudara-saudara pernah mengalami gitu ya. Tetapi kalau belum, artinya belum pernah. Memang ini adalah yang pertama kali. Wabah seolah-olah seperti wabah ya, virus yang menyerang kita sedemikian besar, menular dengan cepat, dan di seluruh dunia kena. Ya kalau kita bilang ya, kalau cuma Jakarta, ya kita pindah aja ke Bandung. Ya. Kalau cuma di Indonesia, ya kita pindah aja ke luar negeri gitu ya. Kadang-kadang kita punya pikiran begitu, tetapi seluruh dunia kena. Saudara mau pindah di luar dunia? Pasti nggak mau kan? Nah, Tuhan mengatakan, tetapi meskipun di dalam seluruh sejarah seringkali ada wabah-wabah yang mematikan seperti ini, tapi akulah Tuhan. Aku yang mengendalikan dunia ini. Dan sampai sekarang dunia ini masih ada karena aku, Tuhan, yang memelihara, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjadikan bahwa dunia ini berjalan terus. Jadi saudara-saudara, waktu kita ini berada di dalam Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kita ada di tangan yang tepat. Ya, jadi itu menjadi satu kekuatan buat kita. Mazmur 46 ayat 10. Yang kedua dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam hal ini Petrus menasihatkan kepada jemaat, ya kalau kita khawatir, kalau kita takut, serahkan sama dia. Serahkan sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini khawatir, saya takut sekali, saya takut kalau saya ini kena, kepapar, saya takut saya tertular, saya takut anak-anak saya ketular, saya takut saudara-saudara saya ketular. Kenapa? Karena mereka mesti bekerja, mereka masih harus keluar rumah tiap hari. Saya sih bisa di rumah Tuhan gitu ya, tapi yang lain, waduh mereka mesti bekerja dan mereka bisa sekali ketularan dari teman-teman atau orang-orang lain di sekitar. Saya juga mesti pergi ke pasar misalnya beli-beli. Dan itu membuat saya merasa tidak aman. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya sakit apa enggak sakit, itu adalah Tuhan yang menentukan. Saudara, kalau kita bisa mengingat 2 ayat ini saja, ya dari seluruh Alkitab dihafalkan, itu akan memberikan kepada kita kekuatan yang besar. Sehingga waktu kita berjalan, menjalani hidup kita, kita bisa menjalaninya dengan hati yang lebih tenang. Meskipun begitu, kita harus tahu beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama adalah, ada hal-hal di dalam hidup itu yang kita bisa kendalikan. Kita itu bisa kontrol hal-hal tertentu, ya saudara-saudara. Itu sebabnya itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita bisa mengontrol, kita harus mengontrolnya gitu. Misalnya begini ya, bukan berarti waktu saudara mengatakan aku menyerahkan khawatirku kepada Tuhan. Terus mengatakan Tuhan itu Tuhan yang memelihara kita, yang menopang dunia ini. Lalu kita semau-maunya kita kemana-mana nggak pakai masker, seenaknya aja. Ya nggak bisa, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol. Kan dari pelajaran-pelajaran yang ada misalnya di TV, di koran, di internet, begitu ya, kita dapati apa yang harus kita lakukan sebagai protokol kesehatan. Kalau kita keluar rumah atau waktu kita kerja di dalam rumah, nah saudara-saudara, karena kita bisa kontrol itu, kita harus lakukan itu. Yang kedua, saudara-saudara harus tahu bahwa ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Saudara, pemerintah saja tidak bisa mengontrol apakah vaksin sudah bisa ketemu dalam waktu cepat. Nggak bisa. Semua seizin Tuhan. Tuhan selalu tahu kapan waktunya untuk ketemukah vaksin atau tidak pernah ketemu. Itu Tuhan. Kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa bilang vaksin harus ketemu bulan Agustus atau bulan Oktober harus sudah ketemu supaya bisa diproduksi dan akhir tahun 2020 kita semua udah bisa vaksin. Enggak, saudara. Ternyata mundur lagi kok, nggak bisa juga ya. Nah, dalam situasi seperti itu kita gimana? Kita harus menyerahkan apa yang kita tidak bisa kontrol kepada Tuhan.
Ya kenapa? Karena Tuhan yang mengontrolnya. Kita bukan yang pengontrolnya. Saudara, bagaimana kita bertanggung jawab untuk menanggulangi stres kita sendiri? Ya, dengan kebiasaan yang baru. Nah, saudara, ini mungkin di bawah ini akan ada satu rangkaian ya dari hal-hal praktis yang kita mungkin bisa lakukan. Saya rasa mungkin sebagian kita sudah melakukannya. Ya, ada bagian-bagian yang kita sudah melakukan dan kita waktu mendengar akan bilang, oh saya sudah lakukan itu. Oh yang itu belum loh. Misalnya begitu ya. Nah, saudara-saudara coba perhatikan. Nanti saudara-saudara boleh catat. Misalnya, oh yang saya mau lakukan dan yang saya bisa lakukan tapi belum saya lakukan apa, saudara catat aja di kertas gitu ya. Lalu nanti saudara bisa mencoba untuk melakukannya. Saya mencoba untuk memberikan penanggulangan seperti ini secara sangat konkret ya, supaya mudah untuk kita lakukan bersama-sama. Nah, saudara, yang pertama adalah strategi spiritual. Spiritual adalah kerohanian. Apa yang kita bisa lakukan? Saudara, sekarang ini kita ini punya lebih banyak waktu di rumah, benar nggak? Ya kalau dulu mungkin kita bekerja atau kita harus sering keluar rumah karena ngantar anak-anak atau apa, mungkin kita jadi orang sibuk, saudara, kayak setrikaan orang bilang ya, kesana kesini gitu ya. Mungkin kita juga mesti melakukan banyak hal dulu. Sekarang dengan PSBB misalnya begitu ya, mungkin kita di rumah menjadi waktunya punya lebih banyak. Untuk apa waktu yang lebih banyak? Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa mengenal dirinya lebih mendalam. Mungkin dulu kalau kita saat teduh, ya kita saat teduhnya cepet-cepet gitu ya, baca Alkitab. Terus paling-paling kalau kita mau lebih bagus sedikit, kita akan mengingat-ingat apa yang kita baca, terus kita lagi masak, kita ingat Tuhan ngomong apa tadi, Alkitab bilang apa, misalnya seperti itu ya saudara-saudara. Terus nanti mau tidur, kita sembari rebahan, kita sembari capek, kita sembari mikir, tadi pagi aku saat teduh apa ya? Oh Tuhan bilang begini, kita ingat-ingat. Nah tetapi mungkin sekarang ada waktunya untuk kita duduk tenang, membaca firman Tuhan. Nikmati firman Tuhan itu. Ya kadang-kadang kita nggak sempat menikmatinya, saudara. Kita tidak sempat melihat, wah Tuhan itu bagus banget ya. Aduh Tuhan itu ya baik banget, itu jarang. Mungkin kita cuma pikir perintah apa yang Tuhan kasih sama kita supaya kita lakukan hari ini, gitu ya. Tapi kita kurang bisa meresapi seperti itu ya. Jadi kalau saudara makan itu pokoknya kenyang gitu ya, apa yang dimakan udah nggak terlalu perhatian lah, pokoknya kenyang udah cukup. Tapi sekarang ada waktu untuk kita mengunyah, lalu kita mulai merasakan, oh enak ya makanannya. Nah firman Tuhan tuh seperti itu saudara-saudara ya, waktu kita duduk lebih lama, memperhatikan begitu ya, mungkin itu cerita kita udah baca berkali-kali, tetapi waktu kita meresapinya, kita jadi mengenal Tuhan itu lebih mendalam. Mungkin kita bisa berdoa dan beribadah dengan lebih khusyuk. Saudara, kita mungkin kebagian live streaming, ya, kebagiannya tidak ke gereja, belum bisa ke gereja. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sudah, ada aja di tempat, saudara kalau bisa tidak terlambat, duduk di tempat yang saudara seharusnya bisa ikutin live streaming dengan baik, dan saudara ikuti ibadah. Tapi saudara juga bisa berdoa sendirian. Dan berdoanya mungkin bisa lebih lama sekarang. Dan mulai memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan buat hidup kita. Kita lebih banyak berdiam diri, memikirkan kehidupan kita. Dan saudara-saudara ada yang lain, mungkin kita bisa melakukan pembicaraan iman. Pembicaraan iman itu apa sih? Mungkin kita bisa sharing firman Tuhan dan aplikasinya di dalam hidup kita. Pada siapa? Mungkin kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Apakah itu pasangan kita? Apakah itu anak-anak kita? Atau mungkin mama kita hidup bersama dengan kita. Kita akan bilang, Ma hari ini waktu saya saat teduh, tadi aku baca ini, dapatnya ini. Mama dapat apa? Atau kita ngomong sama pasangan kita, kamu dapat apa? Aku dapat ini. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan teguran, Tuhan memberikan ide
untuk kita bisa menjalani hidup sehari-hari kita di dalam situasi ini dengan cara-cara yang baru. Lalu yang kedua adalah strategi mental. Strategi mental adalah apa yang kita akan masukkan ke dalam pikiran kita. Nah, saudara, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu kita sebetulnya boleh pilih. Ya, saudara-saudara kayak pergi ke pasar, hari ini mau masak apa gitu ya. Saudara-saudara yang pilih sayurnya, bukan terus pedagang bilang beli ini, kita beli semua. Enggak lah, saudara-saudara. Ya, jadi strategi mental adalah satu strategi di mana kita mulai memikirkan, aku mau masukin apa di dalam kepala kita. Mungkin saudara-saudara mau masukin itu film-film Korea sebanyak-banyaknya, ya terserah aja ya saudara-saudara, tetapi itu kan hampir nggak berguna, benar nggak ya? Jadi kita bisa melakukan yang lain, yang lebih berkualitas, ya, yaitu kita misalnya bisa mendengarkan musik. Nah, musik ini bukan musik yang asal-asalan, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara punya kesempatan satu hari, ya kira-kira 10 menit, 15 menit untuk relaksasi. Ya, misalnya setelah saudara bekerja atau melakukan ini itu sore hari aja. Mungkin kira-kira jam 4 misalnya begitu ya. Daripada tidur siang, misalnya kita nggak pernah tidur siang, ya udah kita relaksasi aja. Relaksasi itu jadinya begini. Saudara kayak tidur ya, semua badan dirilekskan. Seperti ditaruh ke bawah. Semua ditaruh ke bawah gitu ya. Semua ditaruh ke ranjang, misalnya seolah-olah seperti itu ya. Lalu saudara mendengarkan musik. Nah, pikiran saudara kalau boleh jangan mikirin nanti malam makan apa ya. Oh, saya belum masak nih. Kayaknya tadi nasi cukup apa enggak ya. Bukan mikirin itu. Waktu relaksasi, otak kita juga rileks. Caranya gimana? Dengerin musiknya. Dengerin musiknya terus pikirin. Itu gitarnya ada nggak ya? Ada suara musik apa aja? Ini musik ini menenangkan ya. Nah, saudara-saudara waktu kita mendengarkan musik dan rileks, maka otak kita bisa istirahat. Dan itu membantu, saudara-saudara. Habis itu 10-15 menit, kalau kita sudah bangun lagi, kita lebih segar. Biasanya kita lebih jernih pikiran-pikiran kita. Yang kedua, saudara-saudara fokuslah pada apa yang sedang kita kerjakan. Kalau saudara-saudara sedang masak, nggak usah pusingin yang lain. Pusingin masak aja. Ya, abis ini potong ini, habis ini cuci ini, begitu ya. Fokuskan di situ. Kalau saudara sedang misalnya mengerjakan kebun, kerjakan kebun. Itu kalau saudara sedang membereskan sesuatu ya, ngelap atau apa begitu ya, lakukan itu dengan sepenuh hati. Ya, dengan serius dan ada di situ. Jangan biarkan pikiran kita itu melayang-layang, saudara. Ya, kadang-kadang dalam situasi seperti ini gampang pikiran kita melayang-layang. Ingat anak kita mungkin yang lagi di luar negeri atau di luar kota, aduh dia baik-baik apa enggak, gitu ya, saudara-saudara, nggak usah dipikirin, itu ada waktunya. Ya, kalau saudara-saudara mau waktunya itu ya saudara-saudara boleh ambil satu waktu untuk duduk dan memikirkan mereka, mendoakan mereka, teleponan sama mereka. Nah, nanti kita akan bicarakan itu ya. Lalu yang ketiga adalah bacaan atau mendengarkan ceramah yang berkualitas dan yang membangun. Saudara jangan baca artikel-artikel yang nggak berguna. Maaf ya, saya harus mengatakan seringkali grup-grup WhatsApp itu mengirimkan hal-hal yang nggak berguna. Kenapa? Karena malah bikin kita takut. Ya, kadang-kadang meskipun beritanya betul, tapi bisa menakutkan kita loh, kayak ngancem-ngancem gitu, saudara-saudara ya. Nanti di mana ada pembunuhan, di mana pembunuhannya sadis. Aduh, saya paling nggak suka tuh, saudara-saudara ya, terima WhatsApp yang isinya pakai foto lagi. Ya, foto-foto yang mengerikan, terus membuat kita jadi takut. Apa gunanya? Nggak ada gunanya, saudara-saudara, kayak gitu. Gitu. Jadi kalau saudara-saudara lihat ya, kira-kira grup-grup yang suka begitu-begitu, nggak usah dibuka. Saya hampir nggak pernah buka tuh yang namanya foto atau apa, kalau udah di bawahnya ada keterangan, ada pembunuhan saya nggak buka. Ngapain? Bodoh banget gitu ya, nggak usah. Jadi kita mesti memilih dan memilah apa yang harus mau kita baca. Ya, kalau saudara-saudara mau tahu tentang pandemi ini misalnya, bagaimana saudara cari tahu di tempat yang valid. Cari tahu. Udah tahu, nggak usah baca yang lain-lain. Macam-macam nggak berguna itu nggak usah.
Nah, kalau mau malah dengerin ceramah sekarang nih, ceramah lagi banyak-banyaknya, saudara. Ya, kalau dulu kita mau pergi dengerin Pak ini, Pak itu, Bu ini, Bu itu, ya kita pengen dengerin semua. Ya, tapi kita nggak bisa. Waktunya nggak bisa. Mesti pakai transport dan lain-lain. Kalau sekarang tinggal klik-klik aja begitu ya. Dan sekarang ini murah-murah. Ya, 50.000, 25.000 gitu ya, saudara-saudara, yang gratis banyak gitu. Nah, dengerin aja, itu yang membangun kita. Dan itu akan membawa sesuatu yang baik untuk jiwa kita. Nah, yang lain adalah strategi emosi. Saudara, emosi itu kadang-kadang membuat kita banyak sekali merasakan kegelisahan. Nah, untuk itu saudara boleh menulis jurnal. Kalau saudara bisa nulis, saudara tulislah. Saya sih nggak nulis, saudara-saudara ya. Tetapi kalau saudara-saudara mau nulis, saudara tulis kegelisahan saudara, tulis. Itu kenapa, apa aja, misalnya nggak apa-apa, tulis. Karena dengan itu keluar tulisan-tulisan seperti itu, saudara legaan sedikit. Ya, saudara merasa sudah mencurahkan isi hati saudara pada tulisan-tulisan itu. Lalu menulis daftar ucapan syukur. Saudara boleh nggak setiap hari saudara mengingat, hari ini apa sih yang Tuhan udah kasih untuk saudara? Ya, mungkin saudara bilang, biasa aja, itu aja. Coba, apa aja, itu aja. Kesehatan, misalnya. Apakah saudara merasa kesehatan itu aja? Nggak berguna? Nah, saudara akan bilangnya berguna. Nah, kesehatan udah baik. Hari ini saya masih bisa makan sehari 3 kali. Bagus nggak? Bagus. Ya mungkin buat saudara, makan sehari 3 kali. Saudara nggak main-main loh. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak punya kerjaan. Yang sedang sangat khawatir. Dan nggak tahu besok mau bagaimana. Dan kalau hari ini kita masih bisa makan sehari 3 kali, itu karena Tuhan memberikan kepada saudara kecukupan untuk bisa jalan. Saudara, apakah saudara tidak merasa bersyukur kalau anak-anak saudara, pasangan saudara masih ada di samping saudara? Saya sangat bersyukur suami saya masih ada, saudara. Dan saya kadang-kadang mengingat-ingat, kalau Tuhan tidak membuat dia masih hidup sampai hari ini, mungkin saya sudah kehilangan dia 5 tahun yang lalu. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya akan syukuri itu. Kita suka lupa, saudara. Kalau hal-hal yang biasa itu adalah karunia Tuhan. Kita lupa. Kita menunggu-nunggu hal yang istimewa. Saudara, kebanyakan berkat Tuhan itu adalah hal-hal yang sederhana, yang simple. Tetapi yang paling berarti dan yang paling berharga buat hidup kita. Saudara, bagaimana strategi emosi kita juga kita mesti menghindari berita-berita hoax. Ya, hindari itu, buang jauh-jauh. Jangan dipusingin, jangan dilihat. Nah, strategi praktis adalah, saudara, saya cuma mau ngomong ini. Kalau saudara banyak di rumah dan kebanyakan di rumah, saudara, rutinitas mesti dijaga. Jangan hidup seenaknya. Meskipun mungkin saudara hidup sendirian sekarang, gitu ya. Kalau saudara-saudara misalnya hidup masih ada pasangan, masih ada anak, mungkin saudara-saudara tuh masih punya keharusan untuk melakukan sesuatu. Tapi mungkin kalau saudara sendiri, sendirian aja, terserah aku gitu. Hati-hati, saudara-saudara. Dalam situasi ini, jangan biarkan diri kita, terserah saya, jangan. Ya, saudara-saudara mesti bangun, mandi, makan, ganti baju. Kalau masih bekerja, meskipun di rumah, kasih jam kerja. Sikat gigi. Ya, saudara-saudara mesti begitu. Nyisir. Ya, kita ini kadang-kadang di rumah, udah nggak ada siapa-siapa, udah gak nyisir, saudara-saudara. Ya, kita udah bangun seenaknya. Mandi, ya kalau mau. Kalau lagi enggak ganti baju. Jangan biarkan hidup kita terlena seperti itu. Jangan. Nanti lama-lama kita bisa tahu-tahu bisa nggak mandi 3 hari. Betul. Karena apa? Karena hari ini udahlah males lah, enggak lah. Besok kita udah lupa kalau kemarin kita nggak mandi. Nah, saudara-saudara jangan. Ya,
Kalau apalagi kalau kita punya anak dan ada orang lah ya yang hidup bersama dengan kita, benar-benar saudara mesti jaga itu. Ya, membuat rencana jangka pendek dan proyek praktis dengan keluarga. Kalau saudara-saudara ada keluarga, buat itu. Apa rencana jangka pendek dan proyek praktis? Saudara seperti ini maksudnya ya. Saudara-saudara boleh punya proyek-proyek yang berisi membantu orang lain. Mungkin saudara-saudara pikir, aduh, aku aja susah suruh bantu orang lain. Saudara-saudara, justru di dalam kesusahan kita, bantu orang lain. Itu akan menguatkan kita. Aneh ya, manusia itu diajari oleh Tuhan sesuatu yang baik, saudara-saudara. Waktu kamu susah, justru kamu harus melihat siapa lagi yang butuh pertolongan. Dan ulurkan tanganmu ke tempat orang itu, maka saudara-saudara akan mendapatkan penghiburan yang besar. Jadi saudara-saudara bikin proyek, misalnya begini, siapa yang kira-kira membutuhkan pertolongan? Mungkin nggak itu adalah saudara yang jauh dari saudara yang ada di pedalaman misalnya. Atau orang-orang yang saudara kenal, orang dekat tapi saudara tahu. Dia kesusahan karena misalnya suaminya di PHK. Nah, saudara jalanin itu. Ya, bikin proyek-proyek, pastikan proyek itu jalan. Misalnya seminggu sekali saya akan memberikan masakan saya ke si A minggu ini, minggu depan si B, misalnya begitu. Ya saudara, atau saudara akan bilang saya akan membelikan beras, gitu ya misalnya, atau apa terserah deh saudara-saudara ya. Nah yang terakhir adalah perencanaan keuangan saudara-saudara. Meskipun kita ini punya uang, tapi situasi ini kita nggak tahu sampai kapan. Dan situasi keuangan kita belum tentu stabil terus begini. Kita nggak tahu, karena nanti ke depan itu akan ada resesi besar. Kemungkinan besar, saudara. Ya, jadi saudara-saudara mesti gunakan uang saudara dengan bijaksana. Ya. Meskipun begitu, saudara perlu menyisihkan satu bagian untuk membantu orang lain tadi. Tetapi yang lain, saudara-saudara mesti harus kelola dengan sebaik-baiknya. Saudara jangan gampang beli ini itu yang nggak berguna. Jangan. Kenapa saya masukkan ini? Karena begini, saudara. Biasanya kita ini, terutama perempuan ya, saudara. Kalau dalam situasi tertekan, dalam stres, kita lebih gampang ngeluarin duit. Kita kepengennya jajan dulu gitu. Bukan cuma jajan lah, beli-beli lah ya, saudara. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Yang nanti di rumah udah ada sebetulnya. Tapi kita cuma kayak menghilangkan stres itu dengan cara berbelanja. Nah itu adalah cara nggak sehat. Jadi tahan dirimu justru, ya rencanakan keuangan saudara dengan baik-baik, dan itu akan memberikan banyak manfaat buat kita nantinya. Nah yang lain adalah strategi fisik. Saudara-saudara makan dan minum yang benar. Ya kadang-kadang saya sih terus terang suka ngomong ya sebagai perempuan, ibu-ibu. Kalau nggak ada suami, nggak ada anak-anak, kita itu bisa makan semau-maunya gitu. Mau diet gitu ya, mau diet ceritanya. Terus makan, entar nggak makan gitu. Aduh saudara-saudara, jangan. Makan yang benar. 3 kali makan. Meskipun saudara boleh hitung. Makanannya jangan terlalu banyak. Yang kayak tadi saya bilang ya, jangan makan melulu gitu ya, jangan. Ya, tetapi makan tuh yang benar. Ya mesti harusnya segitu, makan segitu. Dilihat proteinnya, misalnya gitu, karbohidratnya, misalnya ya. Terus saudara minum minuman yang sehat. Saudara tetap menurut saya, minum itu paling baik tetap masih air putih, ya air putih saudara. Ya teh, ya boleh sehari sekali aja. Jangan gini loh sepanjang hari minum teh, gitu ya. Atau sepanjang hari kopi. Gitu ya. Ada orang-orang yang begitu. Ya kalau menurut saya sih paling baik itu adalah air putih, saudara. Ya apalagi yang minum Coca-Cola gitu sekalian gitu ya, minum-minum minuman yang begitu jangan, saudara. Ya jadi biasakan kesehatan saudara itu penting. Kita perlu cukup tidur, saudara. Ya kadang-kadang malam kita nggak bisa tidur karena gelisah. Minta Tuhan dan usahakan diri untuk tidur, ya. Misalnya dengan latihan bernafas. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara bisa punya latihan bernafas dan itu akan membantu saudara tidur.
Ya, olahraga dan stretching setiap hari. Saudara boleh lakukan itu. Mumpung ada di rumah. Saudara, saya itu sudah berapa lama ya nggak olahraga ya. Oh ya sekarang saya lumayan rutin. Tapi misalnya 2-3 tahun yang lalu saya itu olahraganya kurang, saudara. Ya, terakhir juga saya olahraga cuman paling-paling seminggu cuman bisa 2 kali. Tetapi saudara-saudara sekarang ini saya bisa olahraga 6 kali 1 minggu. Ya, dan saya lakukan itu. Kadang-kadang kalau masih ada waktu, saya bisa lakukan lagi, tambah. Jadi 1 hari itu bisa 2 kali. Tapi saya anggaplah 1 hari cuma sekali gitu ya. Saya bisa 6 hari olahraga, saudara. Dan itu sangat memberikan apa sih semangat. Ya, jadi lakukan itu mumpung saudara masih bisa. Nah, kalau saudara harus keluar rumah, jangan lupa protokol kesehatan yang dibutuhkan harus dilakukan. Kadang-kadang ada orang tuh yang kan nggak enak ya, pakai masker tuh nggak enak, saudara. Lalu kita bilang, aduh nggak enak pakai masker, udah cuek aja lah, maskernya taruh di sini. Nggak ada guna, saudara, masker taruh di sini. Buat apa? Nggak usah bawa, nggak usah pakai, gitu ya. Nah, tapi ada orang tuh yang saking takutnya, saudara, ya ampun ya, semua pakai gitu. Ya nggak berguna juga, saudara. Yang penting itu 3 hal. Ya, jadi yang pertama pakai masker. Atau saudara-saudara kalau mau tambah face shield, boleh. Face shield menurut saya lumayan. Karena ada orang-orang di luar itu yang tidak mengikuti protokol. Ya, jadi mereka sendiri buka terus ngomong-ngomong sama kita. Waduh, gitu ya. Ya, pakai face shield. Yang kedua, cuci tangan. Misalnya begitu kan. Jaga kebersihan ya, saudara-saudara. Dan kalau nggak cuci tangan, saudara-saudara jangan kebiasaan pegang-pegang. Kita kan suka begini nih. Nah, tahan tangan saudara sebisa mungkin, sesadar mungkin, jangan pegang wajah. Itu nggak usah, gitu ya. Kalau mau pegang wajah ya usahakan setelah cuci tangan atau setelah di rumah cuci tangan dan sebagainya. Seperti itu, ya. Lalu setelah itu jaga jarak. Saudara, itu penting. Kadang-kadang kita, aduh ya kamu udah pakai masker, aku udah pakai masker, udahlah, begitu. Nah, saudara, kalau masih bisa jaga jarak, jagalah jarak. Coba mengambil jarak yang cukuplah 1 meter, begitu ya, paling tidak tuh. Kalau saudara mau bayar, mau apa, jagalah jarak, saudara. Ya, usahakan dari diri kita sendiri seperti itu. Nah, ada lagi strategi relasional, saudara. Ya, yaitu boleh nggak kita melakukan kebiasaan pembicaraan positif dengan keluarga? Ya, pembicaraan positif itu hal-hal yang baik, yang kita bisa cerita-cerita sama keluarga, yang kita bisa ketawa-ketawa misalnya sama keluarga, begitu ya. Lalu kita bercerita tentang masa lalu, misalnya tentang kenang-kenangan yang baik keluarga, misalnya jalan-jalan, atau hal yang baik yang lainnya, misalnya termasuk di dalamnya bagaimana Tuhan memelihara kita, misalnya. Saudara, itu dilakukan, itu akan membangun semangat kita, membangun jiwa kita. Nah, lakukan juga percakapan dengan orang-orang dekat keluarga. Maksudnya begini, saudara-saudara. Suami saya itu suka Zoom dengan apa? Dengan kakak adiknya dia. Kan kita nggak bisa ketemu gitu ya. Nggak bisa ketemu masing-masing keluarga, tutup gitu kan. Dalam keluarga masing-masing. Bagaimana bisa, kalau zaman dulu telepon. Sekarang sudah ada Zoom supaya kelihatan mukanya tuh, kelihatan gitu ya. Jadi yang dia lakukan WhatsApp tuh. Mau Zoom nggak malam ini? Nah, terus adiknya bilang, iya mau. Jam 8 ya, udah jam 8 dia akan siap. Dan dia akan kasih Zoom ID misalnya, lalu ketemu di Zoom, ngobrol, apa aja diomongin. Dulu masa kecil, ngomongin sekarang kesehatan bagaimana, apa aja saudara-saudara. Dan itu memberikan semangat loh, begitu. Nah, saudara-saudara bisa coba lakukan. Mungkin dengan kakak adik saudara yang di luar kota, luar negeri, gitu ya, itu bisa dicoba lakukan. Nah, berikan perhatian pada teman yang tinggal sendirian. Saudara, mungkin ada orang-orang yang memang tinggal sendirian. Saudara-saudara, teleponlah, WhatsApp lah, tanya keadaannya dia. Ya, dia pasti senang sekali kalau kita bisa mengulurkan tangan kita ke mereka. Nggak perlu mesti kasih apa-apa, nggak selalu, saudara. Tetapi ketika kita memberikan perhatian, itu memberikan penghiburan yang besar bagi orang yang tinggal sendirian itu. Yang keempat, memberikan pertolongan yang kita bisa lakukan.
bagi yang membutuhkan. Yang tadi saya bilang, ya pertolongan nggak selalu dengan uang, saudara ya. Mungkin tenaga, ya mungkin, oh oke, aku yang anterin misalnya, atau apa misalnya gitu ya. Oke, aku yang coba ambilin obat atau apa, nanti aku drop di rumahmu atau apa begitu ya, saudara-saudara. Jadi hal-hal seperti ini kita bisa coba lakukan untuk teman-teman kita atau orang yang di sekitar kita. Nah, yang terakhir adalah strategi rekreasional. Saudara-saudara, ini penting. Saudara-saudara harus punya hobi yang bisa menenangkan diri saudara sendiri. Kalau boleh, saudara mulai membangun hobi yang saudara bisa lakukan sendiri. Hobi itu jangan hobi yang saudara suruh-suruh orang lakukan, ya, tapi hobi yang untuk saudara kerjakan sendiri. Karena banyak sekali ternyata orang-orang itu nggak punya hobi. Mereka itu setelah tua bilang begini, aku nggak punya hobi. Hobi saya yaitu pergi ke toko, jaga toko. Lah sekarang udah tutup tokonya. Terus mau nggak ngerjain ini? Aduh, males ah. Mau nggak ini? Aduh, aku nggak bisa, aku nggak belajar. Mau nggak ngerjain ini? Nggak tahu. Baca buku, aduh, saya males, mata saya juga capek. Jadi saudara-saudara banyak sekali orang tua yang sudah hampir nggak ngapa-ngapain gitu. Apalagi situasi seperti ini membuat mereka semakin susah. Jadi saudara perlu punya hobi yang saudara bisa lakukan sendiri. Mau masak boleh, mau ngerajut boleh, mau ngejahit boleh, ya mau bikin-bikin dari apa, gips apa, terserah. Saudara bikin aja begitu ya, lakukan aja. Nanti nggak ada yang dikasih, nggak apa-apa, simpen aja begitu ya. Tetapi waktu saudara ngerjain hobi itu, saudara akan merasa senang. Ya, dan itu penting dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, yang terakhir adalah melakukan hal-hal yang Anda sukai bersama keluarga. Keluarga Anda suka apa? Mungkin saudara bilang, oh keluarga saya senang keluar rumah, sekarang nggak bisa keluar rumah. Keluar rumah aja, ya naik mobil, keliling-keliling, nggak usah turun dari mobil, ya. Habis itu pulang ke rumah, misalnya gitu, ya. Jadi saudara nggak ganggu orang, saudara juga tidak takut ketularan atau apa begitu ya, enggak. Jadi lakukan saja yang saudara suka bersama-sama dengan keluarga, dan itu membuat semangat Anda akan terus terbangun. Saudara, kita adalah milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, maka Tuhan akan memelihara miliknya. Nggak ada hal yang di luar kendali Tuhan. Jadi Allah itu sedemikian besarnya, sehingga tidak ada hal yang dia nggak bisa kendaliin gitu loh. Sampai misalnya gini, oh Tuhan nggak bisa kendaliin COVID pasti. Nggak ada yang begitu. Pasti Tuhan bisa, gitu ya. Kenapa Tuhan nggak lakukan? Saudara-saudara, Tuhan selalu punya maksud. Ya, di dalam situasi yang nggak baik, Tuhan tuh selalu bisa memberikan kepada kita pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara perhatikan nggak? Dengan justru adanya pandemi seperti ini, ya banyak kreativitas yang muncul di dalam kehidupan manusia, dan itu hal yang baik sekali. Nah, di dalam kesulitan atau situasi sesulit apapun, ingatlah bahwa hidup kita selalu ada di dalam tangannya, dan Dia yang mengendalikan itu, dan Dialah yang akan memberikan kepada kita pemeliharaan yang cukup. Saudara, saya berharap bahwa renungan hari ini bisa membawa kita kembali untuk melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan dan kita perjuangkan. Dan serahkan bagian yang kita tidak bisa kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk kasih dan setiamu ya Tuhan. Terima kasih karena kami mengenal Engkau yang begitu besar. Engkau yang berkuasa penuh. Engkau yang memiliki dunia ini. Engkau yang menjalankan seluruh isinya. Dan Engkau yang mengendalikannya. Kami hanyalah anak-anak-Mu. Tetapi ajarkan kepada kami juga untuk mengerjakan apa yang kami bisa. Agar kami terus bisa mempunyai semangat yang besar untuk menyatakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya.
Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh renungan ini. Amin.